Saudara, datanglah selalu kepada Tuhan dalam kehidupan saudara. Tetaplah setia mengiring Tuhan Yesus sampai pada akhir kehidupan kita semua. Amin ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, sekali lagi shalom. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa dalam hadirat Tuhan. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu. Tibalah saatnya untuk kami boleh merenungkan firman-Mu, urapi pemberitaan firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Biar firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi setiap hidup kami. Firman-Mu boleh menjadi Tuhan Yesus penopang. Oh Tuhan, dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang rindu menghidupinya. Bapa berkati, Roh Kudus menjamah, biar firman-Mu boleh jatuh di tanah hati kami yang baik. Bertumbuh, berbuah, lebat, 30, 60, bahkan 100 kali lipat dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu. Biarlah pengurapan yang baru Engkau terus berikan dalam setiap kehidupan pelayanan hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah nama-Mu yang semakin dimuliakan, ditinggikan dalam setiap kehidupan kami semua. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari kekal sampai kepada kekal. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, shalom buat kita semua. Shalom. Saudara yang terberkati, saudara jangan lupa saudara bisa tulis terberkati ya setiap hari, atau saudara bisa tulis terberkati every day. Ya Bapak Ibu Saudari, lalu kemudian saudara sebutkan kota dari mana saudara ada ya, terberkati every day. Ya, saudara bisa tulis itu di dalam kolom komentar. Saudara bisa follow Pastor Ndeso di TikTok, saudara bisa subscribe Pastor Ndeso di YouTube jikalau kalian terberkati. Saudara bisa tap-tap layar atau like atau apalah namanya ya, kalau ya Bapak Ibu Saudari, saudara juga bisa menerbangkan gift, atau saudara juga bisa memberikan super thanks ya, atau donasi sebagai wujud ya saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Ndeso, sebagai wujud kasih-Mu ya tentunya kepada Tuhan lewat pelayanan ini. Saudara, terima kasih saudara bisa share channel ini kepada setiap orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus di dalam setiap hidup mereka. Ya, saudara bisa share di status saudara, saudara bisa share di grup-grup mungkin teman saudara, sahabat saudara, grup arisan, grup keluarga besar dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari. Terima kasih yang sudah menulis terberkati setiap hari. Thank you. Ya, terberkati setiap hari atau terberkati every day. Ya saudara bisa menulis itu, terima kasih ya buat Bapak Ibu Saudari yang sudah menulis. Ya dari Kalimantan Tengah, God bless you ya. Ibu ya dari Surabaya, Bapak Tuhan memberkati. Ya Pak Supri, Bu Rosalina, thank you buat kalian semua yang sudah menulis terberkati setiap hari. Ya Bapak Ibu Saudari dari Kupang, NTT, Bu Apolonia Mercy, shalom. Ya Bu Wahyu Suroso, God bless you ya. Pak Ponco dari Nganjuk, Jawa Timur. Ya Bapak Ibu Saudari dari Jawa Tengah, Bu Naning. Ya Bu Bella dari Denpasar, Bali, God bless you ya. Teman-teman semua yang ada di Denpasar, God bless you. Bu Eni, Tuhan memberkati. Buat teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Bu Agnes Simba dari Sarawak, Malaysia, shalom, selamat pagi. Dari Manado, Bu Farmawati ya dari Manado, God bless you teman-teman semua. Dari Kalideres, Bu Semnalim, Jitmi, God bless you ya, semangat selalu. Dari Surabaya, Yekuyai, God bless you ya. Dari Malang kalau tidak salah ya Ibu ya, Tuhan memberkati. Dari Bangka Belitung ya, Boboyen, God bless you ya. Dari Babel, God bless you. Dari Purple, terberkati setiap hari. Buning dari Jogja hadir, God bless you teman-teman semua dari Jogja. Ya dari sini dari mana aja nih yang sudah hadir, saudara bisa tulis dalam kolom komentar ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Bu Teresia Neni, God bless you ya, Tuhan memberkati. Bu Helen, God bless you ya. God bless you buat teman-teman semua yang sudah menulis. Dari Malaysia, Bu Asyawan Biru, thank you yang sudah menulis. Naiji, Tagihuma, terberkati. Dari Kupang, Kota Kasih, God bless you ya. God bless you buat teman-teman semua yang sudah menulis dalam kolom komentar. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Haleluya, salam sehat juga ya. Ibu Wahyu Suroso, God bless you. Mak Ebi, God bless you. Salam ya dari Selangor. Ya, God bless you ya dari Selangor, Malaysia. Tuhan Yesus memberkati juga teman-teman semua yang mungkin ada di luar negeri. Ya, God bless you. Ya dari Singapura mungkin, dari Malaysia.
ya atau dari negara-negara yang lain. Adakah selain dari Singapura, Malaysia pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Biarlah semua kita, saudara boleh datang kepada Tuhan setiap hari, khususnya lewat channel Pastor Deso, karena saya percaya biarlah channel ini boleh terus menjadi berkat dimanapun kalian berada. Shalom ya, dari Depok Timur, sama dong kayak saya di Depok Timur. God bless you ya Ibu Ulisda Meisha, God bless you. Tuhan memberkati. Ya, teman-teman semua dimanapun kalian berada, Tuhan memberkati. Ya, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, kita mungkin pernah merasa bahwa segala usaha kita itu seperti menuang air ya ke tanah yang gersang. Bahwa kita sudah bekerja keras, iya, tetapi hasilnya mungkin selalu pas-pasan dalam kehidupan kita semua. Bahwa kita sudah berdoa, iya. Bahwa kita sudah melayani, mungkin juga iya. Ya, bahwa kita sudah berbuat baik juga mungkin iya. Tetapi keadaan-keadaan justru bukan semakin membaik, tetapi semakin sulit. Hari ini kita masuk ke dalam pengalaman, ya, seseorang yang merasakan hal yang sama, yaitu Ishak di dalam setiap kehidupannya. Ya, Ishak. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, di tengah-tengah kelaparan yang melanda negerinya pada saat itu, di saat semua orang menggali lubang untuk menyimpan sisa-sisa makanan mereka dalam hidup mereka, Ishak justru mengambil langkah yang mungkin bagi banyak orang adalah kegilaan pada saat itu. Ya, saudara, dia mengeluarkan benih terakhirnya. Dia menaburkannya di tanah yang kering dalam setiap kehidupannya. Dan mungkin hari ini kita merasa memiliki benih terakhir. Entah itu sisa tenaga, entah itu sisa pengharapan, entah itu sisa kasih, atau itu Bapak Ibu Saudari sisa-sisa kepercayaan kita. Saudara, firman Tuhan mengajak kita untuk belajar dari Ishak. Ada kekuatan iman yang terlihat itu bukan ketika kita menyimpan sisa-sisa terakhir dalam kehidupan kita semua. Kekuatan iman itu terlihat bukan ketika saudara menyimpan sisa-sisa terakhir dalam kehidupanmu, tetapi ketika kita berani, ya, atau ketika kita memberanikan diri, ya, untuk menaburnya dalam kehidupan kita semua. Saudara, biarkan saya bertanya dengan jujur kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kapan terakhir kali kalian melakukan sesuatu yang berisiko bagi kerajaan Allah? Ya, kapan terakhir kali kalian melakukan sesuatu yang berisiko bagi kerajaan Allah? Bukan saat gereja penuh, bukan saat ekonomi dalam keluarga kita sedang baik-baik saja atau sedang naik, bukan saat semua kondisi mendukung, tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, justru di saat yang paling tidak mungkin, saat mungkin kita lagi sendiri, sedang krisis dalam kehidupan kita, saat mungkin pelayanan kita sepi, ya, mungkin juga toko saudara sepi, saat juga mungkin masa depan kalian tidak jelas, dan kebanyakan dari kita, saudara, naluri survival kita akan berkata, tahan, jangan keluarkan apa-apa, bertahanlah. Bertahanlah. Tetapi Alkitab hari ini rindu membalik logika itu. Ishak menghadapi kelaparan hebat, justru dia melakukan tindakan yang tidak rasional. Dia menabur dalam setiap kehidupannya. Apakah dia nekat dalam hidupnya Bapak Ibu Saudari? Tidak. Ya, dia sedang beralih dari logika kelangkaan menuju keyakinan ada kelimpahan ilahi dalam setiap kehidupannya. Dia memilih untuk percaya bahwa sumber hidupnya bukan tanah gerar yang kering, nanti kita belajar di dalam Kejadian. Ya, bukan situasi ekonomi, bukan musim, tetapi Tuhan yang memegang kendali atas musim dalam kehidupan Ishak pada saat itu. Dan hari ini Tuhan memanggil kita untuk keluar dari mentalitas bertahan hidup, masuk ke dalam mentalitas penabur ilahi. Sekalipun tangan kita gemetaran saat kita menabur benih itu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bayangkan ada seorang petani yang sangat hemat. Satu kali datang maksud saya musim kemarau dalam setiap kehidupannya. Semua tetangganya menjual traktor, semua tetangganya pergi.
Tetapi petani ini duduk di depan lumbungnya yang berisi satu karung terakhir benih jagung pilihan. Saudara, dia memeluk karung itu, dia sambil berkata, aduh aku sayang sama kamu, jagung-jagungku. Aku tidak akan menyerahkan kamu ke tanah yang gersang itu. Lebih baik ku jaga kamu di sini sampai kita mati bersama-sama dengan terhormat. Dia memeluk, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dalam setiap kehidupannya, ya. Dia memeluk jagung-jagung terakhir itu atau benih-benih jagung terakhir itu dalam setiap kehidupannya. Tiba-tiba temannya lewat dan terheran-heran, bro, kenapa tidak ditanam saja benih jagung itu? Lalu kemudian dia menjawab, ditanam. Aduh kamu gila kali ya, lihat tuh tanah itu, sekeras batu, panas, tidak ada harapan. Lalu temannya menggeleng, Bapak Ibu Saudara, tapi kan itu benih, bukan keripik. Fungsinya untuk ditanam. Ya, kalau dia diam di karung dia tetap cuman biji. Tapi kalau kamu tanam, meskipun di tanah yang keras, dia bisa jadi akar, dia bisa jadi batang, dia bisa berbulir-bulir dalam setiap kehidupan, ya, pohon jagung itu, Bapak Ibu Saudari, atau tanaman jagung itu. Tapi kalau kau tanam, nanti malah, atau kalau kau peluk benih itu, nanti malah mati. Justru benih itu sebagai program daripada Tuhan untuk jauh atau untuk jadi lebih banyak di dalam setiap kehidupanmu. Tetapi syaratnya harus keluar dulu dari zona nyaman, ya, untuk kamu tabur, bukan hanya memeluk karungmu itu. Saudara, dan si petani pun tersadar dalam hidupnya. Esoknya dengan perasaan campur aduk antara ada harapan atau cemas dalam hidupnya, dia tetap menabur benih terakhirnya. Mungkin sambil bergumam juga di hatinya, Bapak Ibu Saudari, aku percaya kepada penciptamu, ya, lebih daripada kondisimu sekarang. Saudara, dan satu ketika beberapa bulan kemudian, dia punya ladang jagung satu-satunya yang hijau di daerah itu. Sambil ketawa dengan geli, dia ingat dirinya beberapa bulan yang lalu yang mau mati terhormat dengan memeluk, ya, benih jagung itu di dalam karung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita mau belajar pada kesempatan hari ini mengenai kehidupan yang menuai. Ya, kehidupan yang menuai apa yang telah ditabur meskipun di musim paceklik. Ya, Bapak Ibu Saudara ini dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita mau belajar mengenai hal ini. Kehidupan yang menuai apa yang telah ditabur meski di musim paceklik dalam hidup saudara dan saya. Saudara, di dalam Kejadian 26. Kejadian 26 ayat pertama saya bacakan buat kita semua. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah. Dan aku, mana dia? Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengar firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah dan ketetapan dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ayat 12 Bapak Ibu Saudari. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Saudara, di tengah-tengah krisis global, ya, tahun 2026, ada juga yang memprediksi akan krisis secara global ada pada tahun-tahun tertentu ke depannya. Saudara, di tengah-tengah resesi ekonomi dan ketidakpastian kehidupan kita semua, kita seringkali terdorong untuk bersikap bertahan dalam hidup saudara dan saya. Ya, ini logika dunia memang seperti itu. Ya, kita terdorong untuk bersikap bertahan. Kita terdorong untuk mengencangkan ikat pinggang kita semua. Kita mulai menimbun
dalam kehidupan kita semua. Dan berhenti untuk berinvestasi tentunya untuk masa depan. Namun firman Tuhan hari ini membawa kita pada prinsip kerajaan Allah yang justru berbeda dari logika dunia. Justru di saat segala tampak kekurangan di dalam setiap kehidupan kita semua, iman kita semua dipanggil untuk menabur. Saudara, ketaatan untuk menabur di musim paceklik bukanlah tindakan nekat, tetapi itu merupakan deklarasi iman bahwa sumber berkat kita adalah Tuhan. Amin. Sumber berkat kita adalah Tuhan, bukan keadaan kita. Mari kita belajar dari kehidupan Ishak, ya, bagaimana satu keputusan untuk menabur di tengah-tengah kelaparan dan akhirnya membukakan pintu berkat yang melampaui akal sehat dalam setiap kehidupan Ishak. Yang pertama kita belajar Bapak Ibu Saudari bahwa ketaatan di dalam setiap kehidupan Ishak, yaitu ketaatan mendirikan mezbah di tengah-tengah kesulitan dalam kehidupannya. Saudara, kalau kita belajar dalam Kejadian pasal 26 ini, pada saat itu ada kelaparan yang melanda. Dan itu kelaparan itu bukanlah yang pertama Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa membandingkan dengan kisah kelaparan di zaman Abraham, bapaknya Ishak, ya Bapak Ibu Saudari, dalam Kejadian 12 ayat yang ke-10. Saudara bisa bandingkan ada kelaparan juga yang melanda pada zaman sebelum Ishak. Mungkin ketika Ishak masih anak-anak, ya Bapak Ibu Saudari. Jadi kelaparan itu bukanlah yang pertama. Tetapi ini adalah ujian yang berulang bagi keluarga perjanjian pada saat itu. Abraham, ya itu kan keluarga perjanjian, termasuk Ishak, ya Bapak Ibu Saudari, Yakub itu keluarga perjanjian. Tuhan secara khusus melarang Ishak pergi ke Mesir. Mesir pada saat itu adalah pusat kemakmuran. Ya, pusat kemakmuran duniawi itu pada saat itu Mesir. Kalau sekarang mungkin saudara negara-negara Eropa ataupun Amerika. Ya Bapak Ibu Saudari, pusat kemakmuran duniawi itu Amerika. Ya, Mesir itu pada saat itu Bapak Ibu Saudari sebagai pusat kemakmuran duniawi. Dan menyuruhnya, dan akhirnya Tuhan maksud saya menyuruh Ishak tinggal di Gerar. Tanah yang sebenarnya pada saat itu dilanda kelaparan Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Inilah Bapak Ibu Saudari konteks historis dari ya perjalanan Ishak di tanah Gerar itu. Saudara, lalu kemudian Ishak menabur di sana. Kata menabur itu dalam bahasa Ibraninya atau teks Ibraninya adalah zara. Zara Bapak Ibu Saudari. Dan itu digunakan Bapak Ibu Saudari secara naratif berurutan. Jadi menunjukkan bahwa tindakan Ishak itu respon langsung setelah Tuhan menampakkan diri dan memberikan janji kepadanya di ayat yang kedua dan ayat yang kelima. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau kita membaca di ayat yang kedua tadi, ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudari ada janji Tuhan dalam setiap kehidupannya. Ya, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Ya, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Jadi ya, Ishak menabur dalam setiap kehidupannya itu menunjukkan bahwa tindakan Ishak menabur itu adalah respon langsung setelah Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan juga memberikan janjinya ini. Ya, di ayat yang kedua sampai 5. Saudara, menabur adalah bagian dari ketaatan Ishak secara keseluruhan dalam hidupnya. Dan di tengah-tengah ancaman kelaparan, ya, di tengah-tengah ancaman kelaparan dan godaan untuk mengandalkan sumber daya Mesir dalam setiap kehidupan Ishak, tetapi Ishak tetap memilih untuk taat. Dia tidak pergi ke Mesir, ya Bapak Ibu Saudari, dia memilih untuk taat dan tinggal dan bertindak berdasarkan janji Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara yang terkasih, pemaknaan yang pertama pada bagian yang pertama ini, ya ketaatan mendirikan mezbah di tengah-tengah kesulitan dalam kehidupan kita semua. Ishak ini adalah pribadi yang taat mendirikan mezbah meskipun di tengah-tengah kesulitan. Makna yang pertama bisa kita ambil dari hal ini, Bapak Ibu Saudari, Ishak itu memiliki iman yang proaktif. Ya, iman yang proaktif. Iman bukan hanya percaya di dalam hati, tetapi mengambil tindakan yang selaras dengan janji Tuhan.
Bapak Ibu, ada iman yang proaktif di dalam setiap kehidupan Ishak. Dan iman yang proaktif ini bukan hanya percaya di dalam hati, tetapi mengambil tindakan. Ya, sering kali kita percaya hanya di dalam hati tetapi tidak bertindak. Tetapi Ishak dia percaya di dalam hati dan dia juga mengambil tindakan yang selaras dengan janji Tuhan. Sekalipun lingkungan berkata sebaliknya. Ya, pada saat itu kan kelaparan, dia tetap menabur dalam setiap kehidupannya. Saudara, Ishak memiliki iman yang proaktif. Dan kita pun belajar untuk memiliki iman seperti itu. Bukan hanya di dalam hati, tetapi kita belajar mengambil tindakan yang sesuai, yang selaras dengan janji Tuhan. Makanya saya sampaikan, kalau saudara mendengar khotbah di channel ini, Bapak Ibu Saudara, khotbahnya jangan hanya ditaruh di knowledge. Ya, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya saudara sekedar aminkan, tetapi juga kita rindu hidupi. Kita rindu hidupi, lakukan di dalam setiap hidup kita semua. Saudara, inilah iman yang proaktif. Lalu kemudian yang kedua, saudara, ada prioritas spiritual. Ya, di dalam setiap kehidupan Ishak yang kita belajar. Sebelum dia menabur benih fisik, Ishak itu lebih dulu menabur ketaatan dengan mendirikan mezbah, dengan menyembah Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 26 ayat yang ke-25, saudara akan mendapati bagaimana Ishak itu lebih dulu menabur ketaatan dalam kehidupannya. Ya, dia memiliki ketaatan. Dengan apa? Dengan mendirikan mezbah dan menyembah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudari, Ishak ini memiliki hubungan yang benar dulu. Jadi hubungan yang benar itu mendahului hasil yang melimpah dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih, inilah prioritas spiritual. Sebelum saudara menabur benih fisik dalam setiap hidup saudara, Ishak lebih dulu menabur dengan ketaatan, yaitu dengan mendirikan mezbah dan penyembahan. Dan hubungan yang benar ini itu mendahului hasil yang melimpah di dalam setiap kehidupan Ishak. Saudara, kita juga belajar datang kepada Tuhan, ya, untuk bersyukur, untuk ada dalam hadiratnya, untuk menyembah Tuhan, untuk memiliki hubungan-hubungan yang benar dengan Tuhan, ya, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sehingga hubungan yang benar ini nanti akan mendahului setiap hasil yang melimpah bagi saudara dan saya, khususnya di tahun 2026 dan seterusnya dalam setiap hidup Bapak Ibu Saudara. Saudara, ada seorang petani di daerah yang kering. Dia menerima benih yang unggul dari seorang ahli. Saudara, si ahli itu berkata kepada petani itu, tanamlah sekarang, musim hujan itu akan datang. Lalu di sekelilingnya, ya Bapak Ibu Saudari, di sekeliling petani tinggal itu, orang-orang mah bukannya, ya Bapak Ibu Saudari, menanam benih itu. Tetapi di sekelilingnya semua orang mulai menjual lahan dan mulai pergi karena kekeringan pada saat itu. Lalu kemudian dengan penuh pergumulan, si petani itu dia mau belajar taat dan dia mulai menanam. Awalnya mungkin tampak seperti kebodohan Bapak Ibu Saudari, tetapi benih itu tertanam dan akarnya mulai mencari kelembapan yang tersisa jauh di dalam tanah. Dan ketika akhirnya hujan tiba, Bapak Ibu Saudari, tanaman miliknya itu sudah berakar kuat dan justru tumbuh paling subur dan paling cepat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mungkin di dalam setiap keuangan saudara di saat-saat ketat, belajarlah tetap setia untuk memberi. Ya, saudara mau pakai kata apapun memberi, mau itu memberi ucapan syukur, memberi persepuluhan, mengembalikan milik Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudari, persembahan khusus, mendukung pekerjaan Tuhan, memberi buat penginjilan, memberi buat yatim piatu, memberi buat orang-orang di sekitarmu, memberi kepada yang kekurangan, apapun nama pemberian-pemberian itu. Saudara, tetaplah setia memberi. Tetaplah setia memberi. Entah itu persepuluhan, persembahan, tetaplah setia. Itu adalah menabur kepercayaan kita bahwa Tuhan adalah sang pemelihara. Tetaplah menolong orang yang perlu saudara tolong dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, itu dalam konteks keuangan. Dalam pelayanan kita jangan taruh talenta kita di dalam tanah. Ya, jangan pernah taruh talenta saudara di dalam tanah. Sudah diberikan talenta tetapi tidak dipakai untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Saudara, jangan taruh talenta kita di dalam tanah karena gereja sepi, karena gereja begitu-gitu aja mungkin menurut saudara. Ya, atau pelayanan mungkin terasa sulit dalam kehidupanmu karena orang tidak mengapresiasi
ya tidak menghargai Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Jangan taruh talenta kita di dalam tanah karena hal-hal demikian. Tetaplah melayani. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, tetaplah berkhotbah, tetaplah menginjil, ya, tetaplah bernyanyi dalam setiap kehidupan kita semua. Kalau kita suka menulis, ya tetaplah menulis. Saudara, ini adalah menabur untuk musim panen dalam kehidupan kita semua kelak. Lalu kemudian di dalam relasi-relasimu, dalam hubungan-hubunganmu dengan orang lain, taburkanlah kata-kata penghiburan, taburkanlah pengampunan, taburkanlah kesabaran di tengah-tengah relasi atau hubungan yang mungkin juga sedang kering dalam hidup saudara. Hasilnya nanti akan saudara tuai kemudian dalam kehidupanmu. Bapak Ibu, ini yang pertama. Saya mau mengajak kita taatlah untuk mendirikan mezbah di tengah-tengah kesulitan dalam hidupmu. Di tengah-tengah musim paceklik dalam hidupmu. Tetaplah taat mendirikan mezbah. Ya, ketika saudara mendirikan mezbah, di sana ada menyembah kepada Allah yang hidup. Ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita semua, kita sedang belajar mengenai kehidupan, ya, yang menuai apa yang telah kita tabur meskipun di musim paceklik. Saudara-saudari, yang kedua kita belajar untuk menabur dalam kehidupan kita semua. Menabur bukan berarti bebas dari pertentangan dalam batin kita semua. Mungkin ada juga pertentangan dalam batin dalam hidup saudara ketika saudara mulai menabur, ya, karena itu tidak sesuai dengan logika. Gimana bisa kita punya 10 terus kemudian kita tabur 7, ya, sisanya kan harusnya 3. Ya Bapak Ibu Saudari, itu logika manusia, itu logika matematika dunia. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kita diajar dalam setiap kehidupan kita semua, ya. Gimana sih kita punya 10, terus kemudian kita suruh tabur 5, terus jadi 15, jadi 20, jadi 30. Itulah matematikanya Tuhan dalam setiap hidup saudara. Yang artinya saudara tidak akan kekurangan. Karena saudara mempercayakan hidupmu kepada Sang Pemelihara hidup saudara dan saya. Saudara, kalau kita lihat kisah Ishak, ya, yang ada di Gerar bersama istrinya pada saat itu, Ribka, Bapak Ibu Saudari, itu diselipkan di antara perintah Tuhan dan keberhasilan, ya, ketika dia menabur ini. Dan ini menunjukkan bahwa proses menabur dan menuai ternyata berjalan beriringan, ya, dengan kata pencobaan dan konflik. Ya Bapak Ibu Saudari, itu yang dialami oleh Ishak. Dia menabur, dia menuai, dan tentunya dalam proses menabur dan menuai itu tetap akan ada yang namanya pencobaan. Tetap ada yang namanya mungkin konflik dalam setiap kehidupan kita semua. Dan kita melihat bahwa sumur-sumur yang digali Ishak itu disebut dengan nama-nama yang mencerminkan pengalamannya. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi Ishak ini menabur bukan berarti dia bebas dari pertentangan, dari permasalahan dalam hidupnya. Saudara, kalau lihat sumur-sumur yang digali oleh Ishak, itu namanya ada yang namanya esek, pertengkaran, ada yang namanya sitna, pertentangan. Ada yang namanya Rehobot, ya Bapak Ibu Saudari, kelapangan, ya Bapak Ibu Saudari, tempat yang luas, jalan yang lebar, yaitu artinya Rehobot, Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Jadi melambangkan kelonggaran, kedamaian, melambangkan pemeliharaan Tuhan yang berkembang di dalam setiap kehidupannya. Saudara, inilah nama-nama, ya, yang Ishak buat dan itu mencerminkan pengalamannya. Ini adalah proses dari konflik menuju ke lapangan yang Tuhan sediakan di dalam setiap kehidupan Ishak. Saudara yang terkasih, Ishak setelah dia menuai berkat materi yang besar-besaran, ya, di dalam setiap kehidupannya pada saat itu, dia menuai kan 100 kali lipat dikatakan di dalam Alkitab. Tetapi Ishak justru juga menghadapi saat itu pengusiran dan tentunya perebutan sumur pada saat itu. Responnya bukan balas dendam, tetapi dia mundur. Bapak Ibu Saudari, dia menggali lagi, ya. Saudara, ia adalah penabur yang gigih dalam setiap kehidupan Ishak. Dia bukan pejuang yang haus kemenangan, tetapi penabur yang gigih dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu, pemaknaan yang bisa kita ambil pada bagian yang kedua, ya, ketika saudara diingatkan menabur bukan berarti bebas dari pertentangan atau masalah dalam hidup kita semua. Pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil ini, bahwa ada ujian setelah berkat. Ya, berkat materi itu bisa menjadi magnet bagi orang-orang lain untuk iri hati kepada kita. Ketika kita diberkati, tetap akan ada ujian.
Bahkan berkat materi ini bisa menjadi magnet bagi orang itu iri hati. Bagi orang itu konflik di dalam setiap kehidupan mereka kepada kita. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi kesetiaan kita diuji bukan hanya di dalam hal kekurangan, tetapi juga di dalam setiap kelimpahan ketika saudara mengelola setiap berkat Tuhan itu. Ya, jadi ujian setelah berkat dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, ada saja orang-orang yang mungkin ketika saudara terberkati dalam hidupmu, apakah mungkin saudara iri ya dalam setiap hidupmu kepada orang yang diberkati itu? Lalu kemudian bagian yang kedua ataupun Bapak Ibu Saudari, pemaknaan yang kedua maksud saya yang bisa kita ambil adalah ketika saudara diberkati, biarlah saudara dan saya tidak memiliki spirit menendam dalam kehidupanmu. Ya, tidak memiliki spirit menendam. Ishak itu memilih mengalah dalam setiap kehidupannya. Dan dia terus berusaha menggali, bekerja, berusaha. Sampai pada tempat di mana nanti dia menemukan kelapangan daripada Tuhan. Ya, dan dia membangun atau dia mendirikan sumur. Ya di sana Bapak Ibu Saudari yang bernama Rehobot itu dari Tuhan. Saudara, seorang penjual sate yang baru diberkati, ya lokasinya ramai sekali. Satu ketika tiba-tiba penjual sate yang lain, Bapak Ibu Saudari tetangganya dia yang sepi mulai protes. Ini asapmu ini mengganggu kios saya. Kamu kalau jual sate asapmu ini mengganggu, ya namanya juga jual sate pasti mengganggu lah asapnya ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi si penjual yang diberkati ini yang lokasinya ramai, dia daripada dia berdebat Bapak Ibu Saudari, ya, dia memilih untuk pindah agak ke ujung pasar Bapak Ibu Saudari. Dia memilih pindah. Ya, tetapi pelanggannya tetap mengikutinya ternyata. Lalu penjual yang lain Bapak Ibu Saudari protes lagi. Aduh, suara teriakanmu sate-sate itu bikin berisik. Mengganggu konsentrasi saya saja. Lalu ia pun tersenyum lagi, tukang sate yang diberkati ini Bapak Ibu Saudari, karena lokasinya ramai. Ya, dia pun tetap tersenyum. Ya, lalu kemudian dia pindah lagi ke lapangan parkir yang lain. Ya Bapak Ibu Saudari, ternyata di lapangan parkir luas sekali di sana. Dan akhirnya pelanggan-pelanggannya mulai bertambah karena tempat parkirnya luas Bapak Ibu Saudari. Nah terkadang ya kita itu pindah dan terus membakar sate itu lebih bijaksana daripada berdebat habis-habisan memperebutkan ya tempat ya yang strategis mungkin dalam setiap kehidupan para pedagang-pedagang itu. Saudara, terkadang pindah dan terus membakar sate lebih bijaksana daripada kita berdebat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kalau di tempat pekerjaan kita ketika prestasimu justru memicu iri hati daripada rekan-rekanmu, jangan balas dengan politik kotor di kantor. Ya, jangan balas dengan trik-trik kotor di kantor saudara. Ketika ada prestasimu justru memicu iri hati rekan-rekanmu, jangan balas dengan politik kotor di kantor saudara. Menjilat bos lah, ya, lalu kemudian menjelek-jelekanlah orang itu dalam setiap hidup saudara. Tetaplah profesional dalam hidupmu, tetaplah rendah hati, teruslah menggali potensi saudara, teruslah menggali keahlian saudara. Tuhan akan membuka Rehobot-Rehobot bagi kalian semua. Yang artinya tadi saudara sudah tahu, ya, Tuhan akan membuka ya kelonggaran, kedamaian. Tuhan akan memelihara kehidupan saudara untuk berkembang. Itulah artinya Rehobot. Itulah artinya bagaimana Ishak membangun sumur itu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di dalam keluarga-keluarga kita, hadapilah konflik dengan hati yang mau mengalah. Ya, untuk kebaikan bersama suami istri belajar untuk mengalah. Ya, jangan menang-menangkan ego. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Baru-baru ini kami menghadapi suami istri. Ya kami ingatkan, ayo tetap mengasihi, salinglah kalian dalam berumah tangga. Sebagai suami, sebagai istri. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo. Jangan memenangkan ego di dalam setiap kehidupan rumah tangga kita. Belajarlah untuk saling mengalah. Untuk kebaikan bersama, bukan untuk kemenangan satu pihak, istri yang senang atau suami yang senang. Kita sama-sama mengalah untuk kebaikan bersama, bukan memenangkan ego-ego kita semua. Ya saya ini orangnya juga suka main game Bapak Ibu Saudari. Saya suka main game dari muda saya. Ya awal-awal kami menikah juga suka main game masih. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Sampai satu titik saya nggak suka lagi main game. Ya. Kalau udah main game, aduh bosan nih buat apa main game. Ya Tuhan melatih lewat
proses-proses itu, saudara, untuk saya dewasa di dalam iman, dalam setiap kehidupan saya. Dan akhirnya saya mulai meninggalkan hal-hal itu. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, walaupun sesekali mungkin ada di mana saya ikut bermain dan lain sebagainya. Tetapi itu bukan menjadi kenikmatan lagi yang dulu bisa sampai tengah malam ke pagi Bapak Ibu Saudari. Bisa sampai jam 4, setengah 5 pagi saya main game. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Tetapi tetap akhirnya saudari, demi kebaikan bersama ya kita mengalah. Jangan sampai akhirnya kita main game itu merusak tatanan kita sebagai suami dan istri. Ya, yang seharusnya suami adalah bekerja juga, bukan malas-malasan, mengembangkan dirinya. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saya mulai, Bapak Ibu Saudari, menekan ego supaya tidak terjadi konflik di dalam rumah tangga. Ya, jadi bukan memenangkan ego. Mari kita mengalah untuk kebaikan. Fokuslah pada menggali sumur pelayanan yang baru dalam kehidupan saudara. Jangan memperebutkan sumur yang lama. Ya, ingat baik-baik kalau saudara di dalam dunia bisnis, di dalam dunia pekerja, ayo gali sumur pelayanan yang baru. Ayo gali potensimu. Gak usah liatin bisnis orang lain. Aduh, gua kan usaha ini, kok dia usaha itu juga sama dengan saya. Aduh, mengganggu nih usahanya. Akhirnya kita protes. Ibu ngapain Bapak jualan di sini, usahanya sama lagi dengan saya. Ya kalau saya mau bilangnya ya itu aja usaha cabai aja, sayur aja sebelah-sebelahan Bapak Ibu Saudara di pasar. Mungkin ada 7 yang jualan sayur. Usaha daging ayam aja di pasar ada banyak. Tapi tetap mereka punya pelanggan masing-masing. Ya, di dalam setiap hidup saudara. Jadi jangan Bapak Ibu Saudari fokus kepada usaha orang lain. Fokuslah kepada usahamu. Ya, daripada saudara mendebat orang, membuka usaha dekat saudara. Biasa saja. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Ayo. Lebih baik kita fokus kepada menggali sumur pelayanan yang baru, bukan memperebutkan sumur yang lama dalam kehidupan kita semua. Itu di dalam setiap keluarga maupun pelayanan atau tempat pekerjaan bisnis kita semua. Saudara, di dalam diri sendiri kalau ada konflik batin, apa gunaku menabur? Ya, saya mau sampaikan, pasti ada. Pasti ada gunanya. Hadapilah dengan terus mengingat janji Tuhan dan melihat buah ketaatan orang-orang lain di dalam Alkitab yang telah juga menabur dalam setiap kehidupan mereka semua. Inilah yang kedua, saudara diingatkan, menabur bukan berarti kita bebas dari masalah atau pertentangan dalam setiap hidup kita semua. Dan yang ketiga, saudara yang terkasih, saudara sedang diingatkan pada kesempatan hari ini untuk kita sama-sama belajar bahwa kehidupan ya yang menuai apa yang telah ditabur. Ada kehidupan yang menuai apa yang telah kita tabur meskipun ya kita melewati musim-musim paceklik dalam kehidupan kita semua. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan itu menciptakan musim panen ya di musim kelaparan. Dalam Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Saudara melihat di ayat yang ke-12 tadi yang kita baca. Ya, Tuhan itu menciptakan musim panen walaupun ya di tengah-tengah kelaparan. Saudara, di ayat yang ke-12 itu merupakan klimaks dari cerita ini. Ya di ayat yang ke-12, dalam tahun itu juga, ya dikatakan demikian kan. Kalau di ayat 12 dikatakan, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Inilah klimaksnya dari cerita mengenai Ishak. Saudara, ini menekankan kecepatan dari sifat ajaib tentunya dari panen itu. Ini bukan proses alami biasa di tengah-tengah kelaparan. Saudara, Alkitab dengan jelas menyatakan sebabnya. Ya, sebab dia diberkati Tuhan. Maka berkat 100 kali lipat itu bersifat supernatural dalam kehidupan Ishak. Itu berasal dari Tuhan yang berdaulat atas hukum alam, atas hukum ekonomi. Ya nggak mungkin dong, lagi masa kering, masa paceklik, lalu kemudian menaburlah Ishak. Terus kemudian dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Saudara, secara hukum ekonomi, hukum alam itu tidak mungkin seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudari, ini menyatakan bahwa ada Tuhan yang berdaulat dalam setiap kehidupan Ishak pada saat itu. Dia diberkati, karena di sana dikatakan, berkat 100 kali lipat itu dikatakan sebab ia diberkati Tuhan. Ya, jadi berkat ini bersifat supernatural, berdasar atau berasal daripada Tuhan dalam kehidupan Ishak. Saudara, ternyata Tuhan sendiri, dialah aktor utama di balik kesuksesan Ishak. Ya, bukan Ishaknya,
Tetapi Tuhan sendiri aktor utamanya. Ishak hanya menabur, ya, melakukan bagiannya di dalam setiap kehidupan kita, ya, di dalam setiap kehidupannya. Dan taburannya itu sebenarnya bisa saja mati pada saat itu. Tetapi dia melakukan bagiannya, yaitu taat untuk menabur, ya. Tetapi Tuhanlah yang memberikan berkat pertumbuhan di dalam setiap kehidupannya. Ya, 1 Korintus pasal 3 juga mengatakan demikian. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6. Saudara, dikatakan demikian, ya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Ini sama yang dialami oleh Ishak. Allah lah yang memberi pertumbuhan. Ya, bagian Ishak adalah menabur. Bagian Paulus dan Apolos adalah yang menanam dan menyiram. Tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Bagian kita juga sama. Bagaimana kita mau menuai pemeliharaan Allah dalam setiap hidup kita semua, tetapi kita tidak pernah menabur dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, belajarlah kita, ya, seperti Ishak menabur, dan Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan. Ingatlah bahwa Tuhan setia pada janjinya. Ya, Tuhan setia pada janjinya. Dia setia janjinya kepada Abraham. Dia setia akan janjinya kepada Ishak dalam setiap kehidupannya. Dan keluarga-keluarga ini menjadi bangsa yang besar oleh karena diberkati oleh Tuhan. Ternyata di bagian yang ketiga, ya, saudara, diingatkan bahwa Tuhan menciptakan musim panen. Walaupun, ya, di tengah-tengah musim kelaparan, tetap ada musim panen bagi setiap anak-anak Allah di dalam setiap kehidupan kalian semua. Ini berbicara tentang penyediaan dan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu, makna yang pertama pada bagian yang ketiga yang bisa kita ambil dalam hidup saudara dan saya, di sini jelas ada prinsip supernatural di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, di sini ada prinsip supernatural dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Allah kita adalah Allah yang menyediakan di padang gurun dalam setiap hidup saudara. Dia mengeluarkan air dari batu dan dia memberikan panen di musim-musim paceklik. Saudara yang terkasih, logika kerajaan Tuhan itu melampaui logika dunia di dalam setiap kehidupan kita semua. Maka Bapak, Ibu, saudari, ketika saudara rindu menabur dalam setiap kehidupan saudara dan saya, ingatlah baik-baik, saudara, ada prinsip supernatural, ya, bahwa saudara tidak akan pernah kekurangan. Tapi kalau saudara nyimpan, nimbun bagi dirimu sendiri, ada saja perasaan kekurangan dalam hati dan jiwamu. Allah kita adalah Allah yang menyediakan, sekalipun itu ada di padang gurun. Bapak, Ibu, saudari dikasihi oleh Tuhan, ya. Jadi saudara tahu bahwa ketika kita menabur ada prinsip supernatural. Itu lebih daripada prinsip logika ekonomi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tapi ingat, saudara selalu tanya kepada Roh Kudus dalam hidup saudara untuk menabur kemana, ya, sehingga saudara dapat menabur, ya, baik di tanah yang subur, di tanah yang tandus, tetap bertumbuh benih yang saudara tabur dalam setiap hidup saudara. Lalu kemudian ada berkat yang meluas, ya. Pemaknaan yang kedua yang kita bisa ambil adalah, saudara, ada berkat yang meluas dalam kehidupan Ishak pada saat itu. Berkat itu begitu nyata hingga dikenali bahkan oleh orang-orang Filistin yang tidak percaya pada saat itu. Ternyata ketaatan seorang yang percaya itu menjadi kesaksian yang tidak terbantahkan bagi dunia. Maka ketika saudara diberkati, jangan lupa untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kehidupan orang-orang di sekitarmu. Sama seperti Ishak yang akhirnya, saudara, berkat yang dia terima ini bahkan, ya, oleh orang Filistin, Bapak, Ibu, saudari, itu dikenal dan begitu nyata menjadi bahan pembicaraan pada saat itu. Ya, saudara, mari kita belajar memiliki ketaatan seorang yang percaya. Ya, kalau saudara percaya kepada Tuhan, belajarlah saudara menjadi kesaksian yang tidak terbantahkan ketika saudara terberkati dalam kehidupan. Bapak, Ibu, saudara dikasihi oleh Tuhan, ada seorang nelayan di danau yang sudah dianggap, ya, danau itu mati karena tercemar. Semua nelayan pada saat itu sudah menjual jaring mereka. Nelayan itu pada pergi, Bapak, Ibu, saudari. Tetapi satu hari, seorang nelayan ini yang di danau itu, Bapak, Ibu, saudari dikasihi oleh Tuhan, dia merasa terdorong untuk memperbaiki jaring yang lama. Dan dia pergi melaut sambil dia berdoa. Tetapi semua orang pada saat dia mulai mau pergi ke laut itu menertawakan setiap kehidupannya. Namun ternyata di tengah-tengah danau yang sama, dia menebar jala
dan menariknya ternyata dengan susah payah karena penuh dengan ikan-ikan segar dan sehat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ternyata malah sebaliknya dia mendapatkan ikan di tengah-tengah danau yang dianggap mati oleh nelayan-nelayan yang lain. Para ilmuwan ya pada saat itu kemudian mereka datang. Mereka tidak bisa menjelaskan kenapa ya danau ini yang seharusnya sudah mati tercemar tapi bisa menghasilkan ikan-ikan yang segar, ikan-ikan yang sehat, yang baik dan lain sebagainya. Ilmuwan tidak bisa menjelaskan hal itu. Saudara, terkadang Tuhan menciptakan ya sebuah ekosistem berkat ya ada di tempat-tempat yang secara manusia sudah dinyatakan tidak mungkin. Secara manusia sudah dinyatakan bangkrut. Secara manusia itu tidak mungkin Bapak Ibu Saudari untuk bertumbuh. Tetapi ketika saudara dan saya belajar untuk menabur dan taat, ternyata saudara semua mungkin. Jalan-jalan berkat itu banyak, bukan hanya dari satu jalan saja. Mungkin saudara berharap dari satu jalan Tuhan memberkati saudara, caranya ini loh Tuhan. Tapi ternyata bukan cara ini. Tuhan punya 1001 cara, tadi ya seperti kita nyanyikan lagu di awal. Tuhan punya 1001 cara, bahkan jutaan cara ya untuk menolong saudara secara kreatif. Bahkan ada uang di mulut ikan saja. Muridnya itu disuruh ambil, ada uang tuh di mulut ikan. Coba kamu tangkap ikan supaya bisa bayar ya, ke pemerintah dan lain sebagainya. Nah, Tuhan memberkati itu dengan cara-cara yang kreatif. Kalau kita Bapak Ibu Saudari mungkin kita, oh harusnya begini nih, kalau kamu mau diberkati ya begini nih. Naburnya kayak gini nih, investasinya begini nih, cara belajarnya begini. Tetapi Tuhan hanya rindu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara seperti nelayan di danau itu, ya, tetap saudara menebarkan jala saudara dalam setiap hidup saudara. Tetap berusaha dalam kehidupanmu, tapi jangan lupa saudara perlu menabur. Saudara, dalam setiap kehidupan kita hadapilah setiap hari dengan keyakinan bahwa Tuhan itu dapat membuka semua pintu-pintu peluang dalam hidup saudara. Kalau satu peluang ini ditutup, nanti peluang yang kedua, peluang yang ketiga, peluang yang keempat, dan seterusnya. Hadapi setiap hari dengan keyakinan bahwa Tuhanmu dan Tuhanku di dalam Yesus Kristus itu dapat membuka setiap peluang-peluang dalam hidup saudara. Mempertemukan saudara dengan orang-orang yang tepat. Memberikan ide-ide yang kreatif di saat yang paling tidak terduga dalam setiap hidup saudara. Saat orang lainnya stuck, tetapi Tuhan memberikan ide-ide kreatif dalam hidup saudara dan saya. Jadi hadapilah setiap hari saudara dengan keyakinan ini. Bahwa ada berkat-berkat Tuhan, ada pintu-pintu peluang, ada jalan-jalan berkat Tuhan. Bahkan di tempat-tempat yang tidak terduga dalam setiap hidup saudara. Nanti Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang tepat dalam hidupmu. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, ayo belajarlah untuk menyaksikan kesaksian hidup di mana Tuhan memberkati, merahmati hidup saudara. Hiduplah dalam ketaatan, dan itu akan membuat orang-orang lain bertanya dalam hidup saudara satu ketika nanti, bagaimana kamu bisa tetap damai? Bagaimana kamu bisa tetap produktif di masa-masa seperti ini? Waktu itu berapa tahun yang lalu, ya ini masih fresh cerita ini, ya, di mana setiap kita mengalami gangguan karena COVID, ya banyak usaha-usaha yang kolaps pada saat itu. Banyak usaha-usaha yang bangkrut, banyak yang di PHK pada saat itu. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi tentunya juga ada orang-orang yang di masa-masa itu tetap bertahan. Bahkan bisa lebih aktif, ya bisa lebih produktif pada masa-masa itu. Ya Bapak Ibu Saudara. Biarkan orang lain nanti bertanya, bagaimana kamu bisa tetap damai? Bagaimana kamu bisa tetap produktif di musim-musim seperti itu dalam hidupmu? Saudara, itulah kesempatan kita supaya saudara dan saya bersaksi ya tentang Tuhan sebagai sumber berkat dalam hidup saudara dan saya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, inilah kesaksian hidup kita semua. Belajarlah Bapak Ibu Saudari, ya saudara mengaplikasikan hal yang saya sampaikan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari yang tentunya rindu belajar. Ya, kalau saudara rindu berdebat, saudara langsung lanjut saja ke channel yang lain. Ya Bapak Ibu Saudari, simple ya. Karena di channel ini, ya Bapak Ibu Saudari, kita mau terbang tinggi dalam kepercayaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saudara mau berdebat, silakan saudara berdebat di channel yang lain, atau saudara kan bisa inbox, nanti saya bisa jawab di inbox saya. Ya,
Atau saudara bisa bikin perdebatan saudara sendiri, ya. Saudara berdebat di cermin dengan dirimu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Itu lebih asik mungkin buat saudara yang suka perdebatan. Ya, Bapak Ibu Saudari, ayo. Dalam setiap kehidupan kita semua persiapkan lumbung-lumbung kita. Ketika nanti ada berkat 100 kali lipat datang dalam hidup saudara, siapkan hatimu supaya saudara dan saya pantas. Ya, siapkan sistem dalam kehidupanmu. Seperti Ishak, ya, ketika dia diberkati 100 kali lipat dalam kehidupannya, dia menggali banyak sumur dalam kehidupannya. Saudara, artinya dia mengelola dengan bijaksana setiap berkat-berkat Tuhan itu dalam hidupnya. Agar menjadi berkat bagi banyak orang. Agar menjadi berkat, ya, bagi lebih banyak orang dalam setiap kehidupan Ishak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita telah belajar, ya, dari sekolah iman. Khususnya mengenai kehidupan Ishak. Mungkin Anda dan saya sedang berada di Gerar kita masing-masing. Ya, di tanah yang ada kelaparan. Kalian sendiri, ada tempat yang mungkin kalian hidupi terasa kering dalam kehidupan kalian semua. Terasa terbatas, penuh dengan ketidakpastian dalam kehidupan kalian semua. Tuhan tidak memanggil kita untuk mengutuk setiap musim paceklik itu. Untuk bersungut-sungut di tengah-tengah musim paceklik itu. Tetapi dia memanggil kita untuk apa? Untuk menabur dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, untuk menabur. Taburlah ketaatan. Sekecil apapun yang kalian bisa. Tabur ketaatan. Seperti Ishak menabur benih yang mungkin terakhir pada saat itu. Tetapi dia tetap menabur ketaatan dalam setiap hidupannya. Saudara, dia tetap menabur kasih di tengah-tengah relasinya yang mungkin retak pada saat itu. Tetaplah tabur kasih di tengah-tengah relasi saudara juga yang mungkin lagi retak, lagi mengalami kesulitan dalam setiap hubunganmu dengan pasanganmu. Taburlah kasih, ya, dan taburlah iman dengan tetap saudara beribadah, saudara tetap melayani dalam kehidupan saudara, ya. Jangan berhenti, jangan quit, ya. Belajarlah beribadah setiap hari, ya, setiap minggu dalam setiap hidup saudara. Jangan ibadah itu sebulan sekali, sebulan 2 kali, ya, atau ibadah suka-sukanya. Kalau lagi suka datang, kalau lagi mood datang, kalau lagi nggak mood nggak datang. Jangan begitu, Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Ayo, taburlah iman saudara. Apapun yang terjadi, ibadah tetap jalan terus, Bapak Ibu Saudari. Ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita semua, cari Tuhan, nggak boleh loyo, nggak boleh letoy, Bapak Ibu Saudari. Tetap beritakanlah Injil sampai ujung-ujung bumi. Pakailah setiap, ya, Bapak Ibu Saudari, teknologi yang ada hari-hari ini untuk mendukung setiap pemberitaan Injil. Saudara tetaplah beribadah, tetaplah melayani, tetaplah setia, tetaplah berdoa dan menyembah. Tetaplah menikmati hadirat Tuhan dalam setiap hidup saudara. Taburlah iman dan taburlah juga sumber daya dalam kehidupan saudara. Yang kalian miliki, apapun yang kalian miliki, baik tenaga, waktu, bahkan keuangan Bapak Ibu Saudari, materi-materi yang kita punya, taburlah sumber daya saudara. Ya, taburlah untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang-orang yang membutuhkan. Kan saya selalu sampaikan, saudara, bagaimana saudara mau menuai untuk tahun 2026, tapi saudara sendiri tidak pernah mau menabur. Saudara, ingatlah baik-baik, orang yang menuai adalah orang yang terlebih dahulu berani menabur. Ya, ini prinsip tabur dan tuai akan selalu ada selama bumi itu masih berputar. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Ya, saya hanya menyampaikan apa yang Alkitab sampaikan. Orang yang menuai adalah orang yang terlebih dahulu mereka berani menabur. Dan orang yang menabur dalam ketaatan, Bapak Ibu Saudari, tidak akan pernah menuai kecewaan. Tetapi mereka akan menuai dalam kuasa dan janji Tuhan yang setia dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, saya mau tutup pada kesempatan hari ini. Lihatlah mungkin dalam setiap hidup saudara tangan kalian semua. Mungkin tangan itu kosong. Atau mungkin hanya menggenggam sedikit. Ada sedikit keberanian. Ada sedikit kasih. Ada sedikit mungkin kepercayaan. Ada mungkin sedikit sumber daya. Tuhan tidak meminta apa yang tidak kalian miliki. Ingat baik-baik. Tuhan tidak meminta apa yang tidak kalian miliki. Dia memanggil kita untuk mempercayakan apa yang ada di genggaman kita saat ini kepada Tuhan. Ya,
Dia pasti meminta bukan apa yang tidak kita miliki, tetapi dia memanggil kita untuk mempercayakan apa yang ada di genggaman kita semua saat ini kepadanya. Saudara, mezbah ini adalah ladang Gerar. Ya, mezbah ini adalah ladang Gerar kita hari ini. Di sini di hadapan Tuhan, saudara dan saya tidak lagi ditanya seberapa besar masalahmu, tetapi apakah kamu masih punya benih iman sekecil apapun untuk saudara dan saya taburkan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, mungkin sekali lagi benih itu adalah sebuah keputusan untuk mengampuni orang-orang yang mustahil kalian ampuni. Saudara, tabur benih itu. Tabur benih mengampuni itu dalam setiap hidupmu. Mungkin benih itu adalah sebuah komitmen untuk setia melayani di bidang yang tidak dipuji orang, yang tidak diapresiasi orang. Saudara, tabur benih itu. Tabur komitmen itu. Setialah melayani di bidang yang tidak patut, atau yang di bidang yang tidak dipuji orang, yang tidak diapresiasi orang dalam setiap hidup saudara. Saudara, mungkin benih itu adalah sebuah keberanian untuk memulai bisnis yang baru, untuk memulai pelayanan yang saudara impikan, bisnis yang saudara impikan, pekerjaan yang saudara impikan. Mungkin ada sebuah keberanian untuk memulai melamar pekerjaan, untuk memulai bisnis yang baru. Mungkin walaupun ada ketakutan, bisa berhasil nggak ya jalani bisnis, aduh kan banyak saingannya dan lain sebagainya. Saudara, mungkin benih itu adalah sebuah keberanian untuk memulai itu semua, meskipun modal saudara terbatas. Mungkin juga benih itu adalah sebuah penyerahan untuk mengakhiri dosa yang sudah lama kalian dan saya peluk. Saudara, berserahlah, akhiri dosa yang sudah lama saudara peluk, tinggalkan itu semua. Dan mungkin benih itu juga adalah sebuah doa, Tuhan, aku percaya, tolonglah ketidakpercayaanku. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, pada hari ini belajarlah kita semua untuk menabur benih itu. Ya, mungkin juga benih itu adalah sumber daya yang kita miliki dalam setiap kehidupan kita semua. Ingat ya, saudara, semua kita diajak untuk menabur. Ya, saudara ingin melihat pemeliharaan Tuhan tahun 2026, belajar untuk menabur. Ya, di musim-musim paceklik kehidupan kita semua, justru pada hari itulah, saudara, kita memberi hidup kita bagi Tuhan Yesus. Karena memberi hidup bukan hanya saat saudara nanti mati, tetapi memberi hidup adalah setiap kali kita memilih untuk mati terhadap ketakutan, mati terhadap kekikiran dalam hidup kita semua, mati terhadap kalkulasi diri kita sendiri. Lalu kita menghidupkan manusia iman kita. Kita menghidupkan pengharapan kita. Kita menghidupkan kasih yang berasal daripada Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, ingatlah, Yesus adalah benih ilahi yang ditaburkan ke dalam kubur yang gelap dan kering. Tetapi kematiannya, saudari, yang adalah penaburan itu, saudara, justru di tengah-tengah benih yang ditabur itu, oleh karena kematian Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata kebangkitannya juga nanti adalah panen raya keselamatan bagi jiwa-jiwa kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi kita, kalau Anda dan saya berada di dalam Kristus, maka prinsip kebangkitan itu sekarang itu ada di dalam kehidupanmu. Prinsip kebangkitan itu ada di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Maka musim paceklik tidak memiliki kata terakhir bagi orang percaya. Kata terakhir kita bukan di musim paceklik, tetapi kata terakhir kita ada pada Tuhan yang sanggup membangkitkan orang mati. Dan tentunya Bapak Ibu Saudari, Dia sanggup mengadakan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo dalam bahasa Latinnya. Ya, saudara, Dialah Allah kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi mari, saudara, ketika saudara beribadah dan nanti selesai dari tempat ini, saudara, kita keluar bukan membawa beban masalah yang sama, tetapi dengan sebuah benih di tangan kita masing-masing. Taburkanlah itu. Taburkanlah itu dalam setiap hidup saudara. Dan Tuhan yang melihat Ishak menabur, Dia juga melihat saudara dan saya. Detail setiap nama-nama di akun ini, Tuhan melihat setiap kita yang menabur, melihat hati kalian semua. Dan janjinya tetap. Ingat Bapak Ibu Saudari, dalam tahun itu juga kamu akan menuai, sebab aku memberkatimu. Saudara,
biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ingat ya, bukan hanya saudara dan saya aminkan, tetapi kita responi, kita lakukan dalam tindakan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang berdaulat, atas segala musim kami datang kepadamu. Di hadapanmu kami mengakui, kami seringkali lebih ahli dalam menghitung kekurangan kami daripada mempercayai kelimpahan kasih-Mu. Kami lebih mahir menggenggam setiap erat-erat sisa-sisa jaminan-jaminan kami semua daripada membuka tangan kami untuk menabur dengan iman. Hari ini Tuhan, kami memilih untuk berubah dalam hidup kami. Kami belajar menaburkan sisa pengharapan kami ke dalam tangan-Mu. Kami belajar menaburkan setiap rencana-rencana kami yang gagal ke dalam hikmat-Mu. Kami menaburkan setiap luka-luka kami ke dalam kasih-Mu yang menyembuhkan setiap kehidupan kami semua. Dan kami menaburkan setiap bakat, kami menaburkan setiap sumber daya kami. Entah itu sedikit, entah itu banyak, ke dalam misi kerajaan-Mu. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah benih yang telah ditaburkan bagi setiap kami. Dan kami mau mengikuti jejak-Mu. Ajari kami untuk mati bagi diri kami sendiri, agar hidup kami Tuhan benar-benar memiliki kehidupan Kristus yang tentunya berkelimpahan dan terus bertumbuh melalui setiap hidup kami. Ketika ada ketakutan berbisik dalam hati kami semua Tuhan, mungkin ada hati yang berbisik, simpan untuk dirimu sendiri. Ya Roh Kudus, kuatkan kami dengan Roh-Mu. Kami memilih untuk menabur bagi Tuhan dalam setiap kehidupan kami, bagi Tuhanku dan Juru Selamat kami semua. Tuhan, terimalah hidup kami, bukan hanya di mulut, tetapi dalam tindakan penaburan yang nyata mulai hari ini dalam setiap hidup kami. Jadikan kami penabur-penabur yang setia, yang mungkin gila bagi dunia, tetapi setia bagi-Mu ya Tuhan. Tumbuhkanlah Tuhan setiap ladang-ladang yang baru dalam hidup kami. Tumbuhkanlah buah-buah yang kekal, jiwa-jiwa yang diselamatkan, karakter-karakter yang serupa, semakin serupa dengan Kristus, dan kemuliaan bagi nama-Mu. Sehingga pekabaran Injil atau pekabaran Injil boleh terus tersiar sampai ujung-ujung bumi lewat setiap kehidupan kami, lewat channel Pastor Deso ini Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya bahwa di tanah yang tampak kering, yang paling sederhana mungkin, paling gersang sekalipun, Engkau sanggup menciptakan musim panen yang melimpah. Dan kami menantikannya dengan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami rindu melakukan setiap bagian-bagian kami semua. Itulah respon kami. Kami rindu melakukan bagian kami. Dan kami percaya Engkau yang akan melakukan bagian-Mu dalam setiap kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, keluargamu, istri, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu, cucu-cucumu diberkati oleh Tuhan. Opa omamu, kakek nenekmu diberkati, mertuamu diberkati, mantumu diberkati. Semua di dalam setiap kehidupan keluargamu, apapun yang kau kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil. Dalam bisnis usahamu, dalam setiap pekerjaanmu, dalam studimu, Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan sorga. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara, dari setiap firman Tuhan yang kita dengar, untuk kita hidupi dalam setiap hidup kita semua. Dan setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, berapa banyak yang terberkati pagi hari ini? Saudara diingatkan bahwa kehidupan yang menuai, ya ada kehidupan yang menuai apa yang telah kalian tabur, meskipun di musim paceklik. Saudara, biarlah hidupmu boleh terpelihara sepanjang tahun 2026, bahkan sampai tahun-tahun seterusnya dalam setiap kehidupan saudara, karena ada benih-benih yang kalian terus tabur dalam kehidupan ini. Hidupilah setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan. Dan saudara yang terberkati, saudara bisa menulis bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih ya, dari Surabaya, dari Blitar, dari Banyuwangi, dari Denpasar, dari Malang, God bless you. Ya teman-teman semua, dari Jakarta Utara, dari Jepara, ya dari Pangkalan Bun. Ya semua kita teman-teman semua yang terberkati, saudara bisa menulis bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, bagi kalian yang tentunya rindu untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso, Bapak Ibu Saudari dengan memberikan persembahan-persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, persembahan khusus untuk pembangunan gereja dan untuk pembukaan TK. Jadi persembahan khusus Pastor Deso itu
untuk pembangunan gereja dan pembukaan TK ya hari-hari ini ya Bapak Ibu Saudari. Karena Tuhan memberikan kerinduan itu di dalam setiap hati kami ya, sehingga lewat setiap pelayanan pekerjaan Tuhan, lewat channel ini boleh terus semakin berkembang. Tentunya kita rindu lewat tempat yang dimiliki itu Bapak Ibu Saudari, kita rindu menjadi terus pemberita Injil, kita rindu menjadi berkat bukan hanya buat kota tetapi buat bangsa-bangsa. Ya, kita berdoa. Saudara, dukunglah selalu ya channel ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara bisa menabur setiap apa yang saudara sudah diingatkan lewat setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Salah satunya, saudara bisa menabur lewat channel Pastor Deso. Jikalau kalian terberkati, jikalau saudara dan saya sudah dikomando oleh Roh Kudus, jangan lupa ya. Dan jikalau saudara sedang berlatih untuk bermurah hati, saudara bisa menabur bagi pelayanan pekerjaan Tuhan yang selalu tersedia setiap harinya di channel ini Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, kolekte, apapun lah namanya persembahan-persembahan itu. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara nggak usah pusingin ya namanya apa, tetapi dari setiap persembahan-persembahan itu saya sendiri memaknai bahwa semua kita orang-orang yang percaya kepada Allah yang hidup harus bermurah hati. Itu saja ya Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara nggak usah pusingin perdebatan-perdebatan di luar antara boleh atau tidak boleh memberikan. Ya, tetapi pusinginlah hidupmu sendiri. Apakah saudara orang-orang yang benar-benar mau belajar ya untuk bermurah hati, atau sebaliknya saudara orang-orang yang kikir dalam setiap kehidupan saudara. Dan melalui channel Pastor Deso, saudara, saya mau membukakan setiap banyak hal ya dalam setiap kehidupan kita semua. Mungkin tidak bisa seharian penuh, tetapi dari berbagai sisi nanti Roh Kudus mengingatkan hati saudara. Dan ketika Roh Kudus sudah mengingatkan hati saudara, dukunglah pekerjaan Tuhan, khususnya lewat channel Pastor Deso dengan tulus dalam hidup saudara. Taburlah apa yang saudara bisa tabur dalam setiap kehidupan saudara. Dan karena saya percaya, saudara, penyediaan Allah itu sempurna dalam setiap kehidupan saudara dan saya, khususnya kalian yang setiap hari ada di channel Pastor Deso ya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, setiap persembahan-persembahan di channel Pastor Deso sifatnya semua sukarela. Ya, jadi nggak ada yang namanya dipaksa, saudara, semua sukarela. Dan semua saya selalu ingatkan, tanya kepada Roh Kudus dalam hidup saudara, apakah saudara perlu menabur di channel ini atau tidak. Tanya kepada Roh Kudus, itu yang pertama. Yang kedua, saudara terberkati ya lewat pelayanan Pastor Deso setiap harinya. Dan yang ketiga, saudara sedang berlatih bermurah hati dalam setiap kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, jikalau saudara rindu mendukung setiap pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso ini, saudara bisa memberikan persembahan-persembahan kasih, persembahan syukur itu lewat bio profil saya ya di TikTok. Kalau di YouTube Bapak Ibu Saudari di deskripsi video kalau tidak salah. Ya, atau saudara bisa memberikan donasi lewat cara platform masing-masing menyediakannya ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih buat kalian semua. Nanti malam jangan lupa saudara ada Upper Room Glory channel Pastor Deso yang kedua. Saudara bisa mengikuti kalau saudara rindu untuk menyembah, saudara rindu untuk berdoa dan didoakan, saudara bisa hadir ya di setiap malam ya jam 9 malam kami usahakan untuk tepat waktu jam 9 malam Bapak Ibu Saudari ya sampai selesai. Nama channelnya Upper Room Glory ya. Itu digawangi oleh Ibu Gembala. Ya, saudara doakan setiap pelayanan-pelayanan ini semakin berkembang bagi kemuliaan nama Tuhan, semakin bertumbuh dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dan jadilah rekan sekerja Allah lewat pelayanan Pastor Deso. Ya, Bapak Ibu Saudari, buat kalian yang terberkati, jadikanlah channel ini sebagai sahabat, sebagai mitra untuk saudara bertumbuh dalam pekerjaan Tuhan. Ya, tempat di mana saudara latihan rohani setiap hari. Tapi bagi saudara yang mungkin sudah negatif dan lain sebagainya, saudara carilah channel yang memberkati iman saudara secara pribadi. Kalau saudara sudah tanda kutip sudah dewasa dalam iman, bangunlah channel untuk menginjil setiap orang-orang di sekitarmu supaya mereka percaya kepada Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara lakukan bagian saudara. Saya pribadi melakukan bagian saya dan panggilan saya di dalam Tuhan yang mempercayakan pelayanan ini kepada Pastor Deso. Bapak Ibu Saudari, saudara, terima kasih buat kebersamaan kita. Semakin tulus kita melayani Tuhan, saudara pun juga semakin tulus datang kepada Tuhan. Hati yang tulus itu, biarlah Tuhan rahmati di dalam hadiratnya. Tuhan yang menyertai, merahmati, memberkati setiap kehidupan kita semua. Saudara, terima kasih kebersamaan kita. Sampai bertemu lagi setiap harinya di channel ini, di program Refresh dan Reset setiap hari. Saudara, terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati. Buat Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, God bless you. Salam dari saya, Pastor Deso. Kalau ada mungkin saudara minta dukungan-dukungan pelayanan, dukungan-dukungan doa,
saudara bisa inbox saja di TikTok saya ya. Bapak Ibu saudara bisa inbox atau saudara bisa minta nomor WA saya di inbox TikTok ya Bapak Ibu saudara ya, di message di TikTok. Saudara bisa di sana Bapak Ibu saudari. Untuk apa? Untuk saudara minta nomor Pastor Neso, nanti diberikan kalau memang saudara itu penting bagi Bapak Ibu saudari yang kasih oleh Tuhan ya. Tentunya mungkin untuk sharing, untuk saudara dikuatkan, didoakan dan lain sebagainya. Saudara terima kasih, sampai ketemu juga nanti malam dalam program Upper Room ya, Upper Room Glory. Saudara bisa follow, bisa ikuti namanya Upper Room Glory. Karena biar di reminder nanti ketika Ibu Gembala live itu langsung di reminder. Terima kasih buat kalian semua. Terima kasih, God bless you. Ya, saya mohon undur diri Bapak Ibu Saudari. Semangat selalu dalam setiap kehidupannya. Salam dari saya Pastor Neso. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye.